perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Joy Mametu, kemudian ada Serafina, Elmi, Lavenia, Cindy, dan Lisa. Pada video kali ini kami akan membahas tugas pengembangan organisasi yang diberikan oleh dosen kami mengenai bab 9 dan bab 10. Bab 9 yaitu merancang intervensi dan bab 10 mengenai memimpin dan mengelola perubahan. Oke, kita masuk pada bab 9, merancang intervensi. Tujuan pembelajaran untuk bab 9 ini yaitu yang pertama mendiskusikan kriteria efektif intervensi, yang kedua untuk membahas masalah, pertimbangan, kendala, bahan, dan proses terkait dengan desain intervensi, dan yang ketiga untuk memberikan gambaran tentang berbagai intervensi yang digunakan. Definisi intervensi. Intervensi adalah serangkaian tindakan atau peristiwa yang diurutkan dan direncanakan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, intervensi yang efektif. Kriteria dari suatu intervensi yang efektif antara lain adanya informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalamnya. Visi terkait perubahan situasi para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah kontingensi hadir dalam situasi perubahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi. Ini termasuk perbedaan individual di antara anggota organisasi, misalnya kebutuhan untuk otonomi, faktor organisasi, misalnya gaya manajemen dan ketidakpastian teknis, dan dimensi perubahan proses itu sendiri, misalnya tingkat dukungan top manajemen, kesiapan untuk berubah, kemampuan untuk berubah, konteks budaya, dan kemampuan agen perubahan. Kontingensi yang terkait dengan target perubahan, isu strategis, masalah teknologi dan struktur, serta sumber daya manusia. Nah, masalah proses manusia, intervensi dianggap sebagai phase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan, diprogram, dan teknik yang digunakan organisasi dan klien mereka untuk berkolaborasi dalam program OD. Tujuannya adalah untuk membantu anggota mendapatkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sendiri. Structural intervention adalah jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi fokusnya lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Jenis intervensi dalam tipe ini adalah yaitu yang pertama, structural design. Proses perubahan ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi, berwujud dalam bentuk reorganisasi atau restrukturisasi. Yang kedua ada downsizing. Intervensi ini bertujuan menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Selanjutnya, reengineering. Intervensi ini mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan unjuk kerja yang lebih responsif. Selanjutnya, human process intervention adalah jenis intervensi yang fokus pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia atau bagaimana agar relasi antar pegawai dapat dikembangkan secara produktif. Contoh intervensi dalam tipe ini adalah proses consultation, yaitu intervensi yang berfokus pada hubungan antar personal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Selanjutnya, team building. Intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam memenuhi tugasnya. Selanjutnya, HR Management Intervention adalah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan dalam kebijakan dan sistem manajemen SDM. Contohnya adalah manajemen kinerja. Intervensi ini bertujuan untuk mengintegrasikan kinerja karyawan dengan sasaran strategis perusahaan serta mekanisme reward atas prestasi kerja. Selanjutnya, perencanaan karir. Intervensi ini membantu orang-orang untuk memilih jalur karir dan mencapai tujuan karir mereka. Selanjutnya, sistem penghargaan. Intervensi ini bertujuan untuk merubah sistem penghargaan atau reward guna meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, strategic intervention adalah jenis intervensi yang berfokus pada tingkatan strategis untuk merubah bentuk dan kultur organisasi. Contoh dari jenis intervensi ini adalah merger dan akuisisi. Intervensi ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Selanjutnya, perubahan kultur. Intervensi ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat
untuk strategi dan lingkungan mereka. Dan yang terakhir ada pembelajaran organisasional. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Saat ini kami dari kelompok akan mendiskusikan mengenai memimpin dan mengelola perubahan. Tetapi saat ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Joy Mamentu. Kedua ada Lavenia Manembu. Ketiga, Lisa Pantou saya sendiri. Keempat, Cindy Tompodung. Kelima, Serafina Toporundeng. Dan yang keenam, Elmi Rory. Kita masuk pada tujuan pembelajaran untuk bab 10. Yang pertama ada untuk memahami elemen yang berbeda dari program perubahan sukses, dan juga ada untuk memahami bagaimana kepemimpinan terkait dengan aktivitas perubahan. Kita masuk pada kegiatan manajemen perubahan. Yang pertama ada perubahan untuk memotivasi, yang kedua menciptakan visi, yang ketiga dukungan politik, keempat pembangunan, kelima mengelola transisi, dan yang terakhir mempertahankan momentum. Desain dari intervensi efektif. Yang pertama ada kontingensi terkait dengan ubah situasi, kesiapan untuk perubahan, kemampuan untuk berubah, konteks budaya, dan kemampuan agen perubahan. Yang kedua kontingensi terkait dengan sasaran perubahan, ada isu strategis, masalah teknologi dan struktur, masalah sumber daya manusia, dan masalah proses manusia. Kemudian yang ketiga gambaran intervensi proses manusia, intervensi teknostruktural, manajemen sumber daya manusia, intervensi dan intervensi strategis. Sumber tenaga dan strategi kekuatan untuk agen perubahan. Yang pertama ada sumber daya individu. Di dalamnya ada pengetahuan, dukungan orang lain, dan kepribadian. Dan yang kedua strategi kekuatan, yaitu memainkannya dengan lurus, menggunakan jejaring sosial, dan mengelilingi sistem formal. Selanjutnya mengelola transisi. Yang pertama ada perencanaan kegiatan, dan yang kedua perencanaan komitmen, dan yang ketiga struktur manajemen perubahan. Dan selanjutnya ada berubah sebagai keadaan transisi. Di dalamnya ada kondisi saat ini dan keadaan transisi, dan selanjutnya kondisi masa depan yang diinginkan. Selanjutnya mempertahankan momentum. Yang pertama, menyediakan sumber daya untuk perubahan, dan yang kedua, bangun sistem pendukung untuk agen perubahan, dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru, dan yang keempat, perkuat perilaku baru, dan yang terakhir, tetap kursus.